Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-10 hari ini kita akan membahas mengenai evaluasi kegiatan media sosial. Nah, pentingnya evaluasi kegiatan di media sosial itu di mana kegiatan media sosial itu tidak berhenti hanya sampai pada penayangan atau penyebaran konten, namun juga harus diikuti dengan pemantauan dan juga proses evaluasi. Nah, pentingnya evaluasi kegiatan di media sosial adalah eh, supaya kita bisa melakukan pengkajian apakah kegiatan yang telah dijalankan itu sesuai dengan perencanaan editorial yang sudah dibuat di eh, awal proses pembentukan kegiatan. Dan juga evaluasi ini juga ditujukan untuk mempertimbangkan solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang akan muncul. Kemudian langkah evaluasi kegiatan media sosial berdasarkan indikator keberhasilan. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama adalah waktu pemantauan, kemudian evaluasi indikator keberhasilan, penyusunan laporan, adaptasi dan penyesuaian kembali, dan juga contoh kasus. Untuk waktu pemantauan, di media sosial ini dilakukan dengan 2 kategori. Yang pertama adalah pemantauan harian, di mana pemantauan ini dilakukan untuk menganalisa impresi dan juga rencana kerja harian. Nah, untuk pemantauan ini ditujukan untuk perbaikan yang membutuhkan respon cepat. Misalnya, kesalahan posting yang tidak sejalan dengan rencana awal. Nah, ini bisa kita perbaiki dalam waktu atau dengan respon yang cepat, sehingga kita bisa memantau dalam harian. Kemudian yang kedua adalah pemantauan berkala. Ini merupakan evaluasi yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan biasanya terkait dengan strategi aktivasi yang sedang dilakukan. Untuk pemantauan berkala ini dilakukan dalam jangka waktu bisa mingguan, bulanan, atau bahkan periode 3 bulan. Nah, untuk di sini ada note bahwa waktu-waktu evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi tim pengelola media sosial untuk melakukan pemantauan berkala. Kemudian evaluasi indikator keberhasilan. Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah strategi yang kita lakukan terhadap media sosial itu memiliki dampak terhadap penggunanya. Di sini ada beberapa indikator berdasarkan jangkauan, seberapa jauh jangkauan pesan, frekuensinya, faktor kuantitas, kemudian pengaruhnya seberapa jauh jangkauan percakapan yang dilakukan, apakah kemudian percakapan dan juga keberhasilan dan keberlanjutan. Nah, yang pertama adalah jangkauan. Untuk seberapa jauh jangkauan pesan ini ada beberapa hal. Misalnya jumlah tautan yang merujuk ke pesan yang disampaikan. Kemudian jumlah tweet dan retweet tentang pesan yang dimuat, jumlah orang yang membicarakan pesan, dan juga jumlah hubungan baru yang terbentuk. Kemudian faktor kuantitas pada frekuensi dan lalu lintas ini berupa jumlah kunjungan, jumlah pengunjung yang kembali. Kemudian pengaruhnya apa? Seberapa jauh jangkauan percakapan yang dilakukan? Meliputi pembahasan mengenai pesan atau isi, kemudian komentar tentang pesan maupun isi, dan juga retweet. Dan yang terakhir adalah jumlah sharing dan juga pesan yang disampaikan. Kemudian percakapan dan keberhasilan, ini berupa tindakan yang diharapkan dan tingkat keberhasilannya. Misalnya jumlah pesan yang diklik khalayak, kemudian jumlah pesan yang diunduh khalayak, dan juga jumlah pesan yang diadopsi. Kemudian keberlanjutannya hanya sekali tindakan atau khalayak menjadi klien atau ambasador. Nah, ini misalnya keberlanjutan anggota dan juga komunitas, loyalitas, dan khalayak yang sering berkunjung kembali. Ini adalah evaluasi indikator keberhasilan. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan laporan.
Nah, untuk proses analisa data, ini berupa tindakan yang harus dilakukan ketika kita sudah mendapatkan ukuran-ukuran nilai dari suatu kampanye media sosial yang dilakukan oleh suatu lembaga. Untuk proses analisa ini memerlukan kecermatan pengelola dalam melihat permasalahan yang muncul di lapangan. Nah, dalam menyusun laporan ada beberapa tahap. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data apa saja yang bisa diperoleh dari aktivitas media sosial. Proses pengumpulan data ini sering disebut sebagai web analytics. Nah, web analytic itu berupa ilmu yang mempelajari perilaku online pengunjung situs dengan tujuan untuk membantu meningkatkan performanya. Nah, ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk menganalisa aktivitas di media sosial. Yang pertama, kita bisa gunakan Google Analytics. Nah, tools ini biasanya untuk menganalisis peran media sosial. Selain itu juga menganalisa serta memberi evaluasi traffic di website dari suatu bisnis. Kemudian ada Keyhole, ini menyediakan fitur monitor real time, berbagai interaksi dari Facebook, Instagram, dan juga Twitter untuk mengukur dan memperluas interaksi yang sedang terjadi di sekitar topik yang diangkat. Sehingga kita dapat membagikan konten yang relevan untuk menjaga tingkat interaksi. Kemudian yang ketiga ada Facebook Page. Ini merupakan tools untuk mengembangkan kampanye media sosial dari suatu lembaga. Misalnya Facebook Page ini tidak memiliki batasan jumlah fans sehingga memungkinkan melakukan demografi dan juga analisis kinerja page dengan audiens. Kemudian ada Sprout Sosial, ini berupa aplikasi yang dapat menaikkan performa bisnis dari Facebook, Twitter, Instagram, dan juga LinkedIn dalam satu lokasi. Biasanya aplikasi ini menjadi satu platform yang dapat menggabungkan sistem manajemen media sosial dengan sederhana dan analisa serta mampu bekerja secara efisien untuk melacak dan membandingkan kinerja sosial media satu dengan lainnya. Kemudian untuk membuat laporan yang kedua adalah tahapnya mengolah data. Misalnya membuat report card atau laporan yang dibuat oleh pengelola media sosial untuk melaporkan hasil dari pengunggahan konten. Nah, report card ini dapat berupa ringkasan aktivitas media sosial harian. Misalnya pada tanggal 29 Oktober tahun 2018, di sini yang dipost adalah sore yang cenderung mendung, waktu yang cukup tepat untuk merenung, sudahkah kita cakap dalam berbuat, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah likes-nya adalah 687, komennya 30, kemudian retweet-nya 200, total impression-nya 917. Begitu juga dengan tanggal 30 Oktober 2018. Ini tentang gathering NIAU 2018. Likes-nya sekian, komennya sekian, retweet-nya sekian, total impression-nya sekian. Jadi kita bisa buat report card untuk harian. Kemudian menggali hasil laporan, data yang sudah diperoleh perlu diartikulasi agar lebih mudah pengolahannya. Sehingga kita bisa buat matriks penilaian data seperti pada tabel berikut. Misalnya di sini ada parameternya berdasarkan engagement, kemudian berdasarkan reach, activity, sentiment, dan conversion. Kemudian kita bisa masukkan di sini targetnya berapa, hasilnya apa, kemudian insight atau rekomendasinya apa. Ini mengenai tabel matriks penilaian. Kemudian untuk mengetahui hasil dari matriks penilaian, kita dapat menghitung dengan cara berikut. Misalnya kita mau menghitung engagement. Untuk menghitung engagement, formulanya seperti ini. Likes ditambah komen
Kemudian dibagi dengan followers, sama dengan engagement rate. Kemudian tingkat engagement yang rendah berarti konten kita tidak terlalu disukai orang. Sebaliknya, jika tingkat engagement kita tinggi, maka menandakan konten kita sukses. Jadi kita bisa menghitung engagement dari jumlah likes ditambah komen dibagi followers. Kemudian reach ini sering disebut sebagai jangkauan. Dalam ukuran komponen jangkauan, kita juga harus mencapai suatu konten yang viral. Viral atau biasa disebut sebagai virality adalah sebuah kondisi di mana orang-orang di media sosial melakukan tindakan membagikan sebuah konten atau post made di media sosial. Sehingga semakin banyak yang membagikan konten kita, maka semakin besar pula jumlah virality diikuti dengan jumlah potential impression dan rate yang akan kita dapatkan. Kemudian activity ini adalah rata respon yang dibutuhkan untuk membahas suatu komentar. Untuk mencapai respon yang baik, maka kita harus menyediakan strategi manajemen waktu sehingga setiap komentar yang masuk dapat dibalas dengan baik. Kemudian sentimen. Sentimen ini adalah pendapat umum mengenai impresi dari unggahan yang telah dibuat. Analisis mengenai sentimen yang terbentuk dari perbincangan atau konten-konten terkait dengan lembaga. Nah, cara menilai sentimen ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara manual, sehingga kita menilai interpretasi manusia. Langkah yang paling tepat dan akurat untuk menilai sentimen, apakah positif, negatif, atau netral. Namun interpretasi manusia tetap tidak menjamin akurat 100%. Kemudian pengolahan kata kunci berbasis pemrosesan algoritma. Jadi kita kelompokkan kata kunci secara individual dalam golongan positif atau negatif, lalu memberikan skor persentase terhadap unggahan tertentu di media sosial. Contohnya kata kunci yang masuk dalam golongan positif adalah senang, kemudian bahagia, bagus, cinta, keren, dan istimewa. Sebaliknya contoh kata kunci yang masuk golongan negatif, misalnya jelek, buruk, parah, dan lain sebagainya. Kemudian merumuskan insight atau rekomendasi. Proses selanjutnya adalah kita sesuaikan strategi atau kita menanggapi hasil dari analisis media sosial. Namun sebelum merumuskan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai KPI atau target, kita perlu memahami kenapa indikator pencapaian tidak sesuai dengan target. Kenapa kita harus memahami indikator tersebut? Supaya kita dapat mencapai unggahan agar dapat mencapai target, sehingga harus membaca faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaiannya. Misalnya ketika kita berhasil membuat posting yang viral, kemudian kita harus mengetahui apa saja yang bisa mendukung hal tersebut. Kenapa postingan kita bisa viral? Apa yang disukai dari konten kita? Nah, apakah dari segi konten, waktu, gaya bahasa, atau faktor lainnya? Sehingga kita bisa menerapkan strategi tersebut untuk postingan selanjutnya. Kemudian adaptasi dan penyesuaian kembali. Ini langkah terakhir. Semua proses yang sudah dilakukan dari awal hingga akhir ini merupakan suatu siklus yang harus diulang lagi untuk perbaikan kinerja yang menyeluruh. Beberapa perbaikan dan adaptasi teknis untuk perbaikan unggahan, misalnya dari segi kualitas unggahan. Kita periksa posting terbaru, apakah teksnya singkat dan menarik, apakah ejaan dan tata bahasa benar, sudahkah kita memasukkan tautan ke artikel dan multimedia seperti foto dan video. Kemudian kita perbaiki engagement. Konten hebat itu harus menghasilkan likes, favorit, share, retweet, komentar, balasan, dan cara lainnya. Apapun yang dapat digunakan penggemar untuk menunjukkan respon mereka. Nah, ini adalah analisa kegiatan, evaluasi kegiatan di media sosial. Untuk materi hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi
kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.